Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik pelajar dimanapun kalian berada, selamat berjumpa dan selamat bergabung dengan mata pelajaran matematika. Pada kali ini pelajaran matematika masih membahas tentang barisan dan deret bilangan, ya, barisan dan deret bilangan. Pada pokok bahasan kali ini yaitu Bapak akan menerangkan tentang deret geometri. Tujuan pembelajaran khusus pada kali ini, kalian diharap nanti setelah belajar sesi kali ini kalian bisa memahami definisi deret geometri. Yang kedua, bisa menentukan rumus deret geometri, dan yang ketiga, menghitung jumlah deret geometri. Sebelum kepada definisi deret geometri, kita ulas sedikit tentang barisan geometri yang kemarin kita pelajari. Di dalam barisan geometri ada yang disebut dengan U1, U2, U3. Itu artinya suku ke-1, suku ke-2, dan suku ke-3. Dan seterusnya. Kemudian suku diberi simbol dengan U. Ya, dengan U. Kemudian U1 ada yang menyebutnya dengan A. Boleh, ya. Kemudian rasio, ya, itu artinya apa kemarin? Artinya pembanding, atau disingkat dengan R. Jadi kalau akan mencari rasio, kalian tinggal bandingkan saja dua suku yang berdekatan. Bisa suku 2 dibandingkan dengan suku yang ke-1, bisa suku ke-5 bandingkan dengan suku yang ke-4, dan seterusnya. Silakan kalian bandingkan suku yang terdekat. Kemudian untuk mencari suku ke N, rumusnya yaitu R dipangkat N-1. Itu tentang barisan geometri. Kita ke deret geometri, ya. Apa yang dimaksud dengan deret geometri? Bapak berikan contoh. Yang pertama ini adalah barisan geometri 5, 10, 20, 40. Dan yang kedua ini adalah contoh daripada deret geometri. Ya, apa bedanya? Ya, yang pertama ini dengan yang kedua ini apa bedanya? Iya, bagus. Seperti halnya pada barisan aritmatika dan deret aritmatika, ya. Ini juga sama antara barisan geometri dengan deret geometri. Kalau di barisan geometri yang kemarin 5 dengan 10 atau suku pertama menuju suku kedua ini dipisahkan dengan tanda koma. Kalau di dalam deret geometri, suku pertama dengan suku kedua ini dipisahkan dengan tanda plus. Artinya 5 tambah 10. Jadi kalau dipisahkan dengan tanda plus, maka kalimatnya ini adalah kalimat penjumlahan. Maka arti daripada deret geometri itu, kita akan menentukan 5 tambah 10 ditambah 20 ditambah 40. Jadi kita akan menghitungnya. Jadi deret geometri ini disebut juga dengan deret hitung. Bisa, ya? Apa definisinya? Ya, jadi deret geometri itu adalah jumlah dari barisan geometri dan diberi lambang atau simbol dengan SN. Jadi artinya kalau menemukan 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40, itu artinya kita jumlahkan. 5 tambah 10, 15. 15 tambah 20 berapa? 35. 35 tambah 40 berapa? Iya, bagus. 75. Artinya jumlah keempat suku ini sama dengan 75. Itu yang dimaksud dengan deret geometri. Nah, kita lihat contoh soal. Diketahui deret geometri 2 tambah 6 tambah 18 tambah 54 dan seterusnya. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut.
Ini 2 suku pertama, suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat. Suku kelima, keenam, dan ketujuhnya belum diketahui. Apakah harus ditentukan dulu suku kelima itu berapa, keenam itu berapa, dan suku ketujuh itu berapa, baru kita menjumlahkannya? Ya, kalau kita diminta menjumlahkan 7 suku pertama, kita tidak perlu menentukan suku kelima, keenam, dan ketujuhnya. Ya, itu akan memakan waktu dan itu akan menghabiskan tenaga, ya kan? Ini baru 7 suku pertama. Bagaimana kalau hitunglah jumlah 10 suku pertama? Atau hitunglah jumlah 15 suku pertama dari deret tersebut. Nah, kalau kita menentukan dulu suku-sukunya yang ada di sini, maka ini akan menyita waktu dan tidak akan selesai dalam waktu singkat. Maka untuk menyembuhkan deret geometri seperti ini, maka ini dibutuhkan sebuah rumus. Nah, kita buat rumusnya dulu ya. Bagaimana cara membuat rumusnya? Ya, ada yang membuat rumusnya. Jumlahkan 4 suku pertama dari deret yang tadi, yaitu 5 tambah 10 tambah 20 tambah 40 ya. Hasilnya tadi sudah ya, yaitu 75. Nah, ini penjumlahan ke pinggir. Kita buat penjumlahan yang lain. Ini deret 5, 10, 20, 40. Dari deret ini, geometri yang pertama, kita buat deret geometri yang kedua. Deret geometri yang kedua adalah hasil deret geometri pertama yang dikalikan dengan rasio. Ya, dengan rasionya dari rasio deret geometri yang pertama tadi. Oke, kita lanjut. Jadi di sini rasionya berapa ini? Rasionya 10 dibagi 5 yaitu 2. Maka barisan ini kita kalikan 2 semuanya. Sn kali 2 sama dengan 2 Sn. 5 kali 2 sama dengan 10. 10 kali 2 sama dengan 20. 20 kali 2 sama dengan 40. 40 kali 2 sama dengan 80. Kalau sudah ada deret geometri pertama dengan deret geometri yang kedua, maka kita lakukan pengurangan. Ya, kita lakukan pengurangan. Sn dikurangi 2 Sn. Simpan di sini. Ya. Kemudian di sini 10 dikurangi 10 sama dengan 0. 20 dikurangi 20 sama dengan 0. 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Yang tersisa pada deret geometri yang pertama adalah 5. Dan yang tersisa di deret geometri yang kedua adalah 80. Maka 5 dikurangi 80. Simpan di sini. Kita sederhanakan. Sn dikurangi 2 Sn berapa hasilnya? Ya, min Sn. Kemudian 5 dikurangi 80 hasilnya berapa? Min 75. Bagus ya. Nah, Sn yang akan kita cari, maka negatifnya ini negatif 1 ya. Negatif Sn ini berarti negatif 1 Sn. Kenapa 1 tidak ditulis? Karena unsur identitas. Nah, kemudian Sn min 75 ya, seperti tadi min 1 ini pindah ke ruas kanan ke sini. Ya, jadi membagi bilangan min 75. Jadi kalimatnya menjadi Sn sama dengan min 75 dibagi dengan min 1. Min bagi min sama dengan plus ya. Kemudian 75 dibagi 1 sama dengan 75. Jadi hasilnya Sn adalah 75. Maka antara pengurangan seperti ini menghasilkan 75. Kemudian dijumlahkan ke pinggir juga 75. Nah, ini penjumlahan melalui rekayasa tadi dikurangkan dulu dengan bilangan deret geometri ya. Ini rekayasanya. Maka
cara ini bisa dijadikan dasar untuk menentukan ya rumus daripada jumlah deret geometri. Kita lihat berdasarkan dari di sini ya, berdasarkan dari sini maka tadi 5 ini adalah suku pertama ya, ini A, disebutnya A. Kemudian 10 ini adalah suku kedua, hasil dari suku pertama dikalikan dengan R, hasilnya AR. 20 ini adalah 5 dikali R dikali R sama dengan AR kuadrat. 40 ini hasil dari suku pertama dikalikan dengan R, kalikan dengan R, dikalikan dengan R. Maka menghasilkan AR pangkat 3. Nah, deret geometri yang pertama ini kita kalikan dengan R. Dengan rasio. Maka didapat SN kali R. Simpan di sini. Kemudian di sini A kali R. Hasilnya AR. Simpan di sini. AR kali R sama dengan AR kuadrat. AR kuadrat kali R sama dengan AR pangkat 3 ya. AR pangkat 3 di sini kalau dikalikan dengan R akan menghasilkan AR pangkat 4 ya. Kemudian dan seterusnya sampai menghasilkan AR pangkat N. Maka seperti halnya yang tadi di sini SN dikurangi RSN. Simpan di sini. Kemudian ini AR dikurangi AR, habis, ya kan? AR kuadrat dikurangi AR kuadrat sama dengan habis. AR pangkat 3 dikurangi AR pangkat 3 sama dengan habis. Maka yang tersisa tinggal AR dikurangi AR pangkat N. Simpan di sini. Bilangan di ruas kiri SN min RSN. Di sini ada SN, di sini ada SN. Ini artinya bisa difaktorisasi. Faktornya menjadi bilangan yang samanya dikeluarkan yaitu SN. SN kali berapa supaya SN dikalikan 1. SN kali berapa supaya min RSN. Ya, maka dikalikan dengan min R. Kemudian di ruas kanan juga yang ini A min AR pangkat N. Ini bisa difaktorkan karena ini ada bilangan A, ini ada bilangan A. Bilangan yang samanya dikeluarkan yaitu A. Kemudian A kali berapa supaya A? Ya, dikalikan 1. A kali berapa supaya hasilnya min AR pangkat N. Yaitu dikali dengan min R pangkat N. Maka di sini karena kita akan mencari SN, maka 1 min R ini kita pindahkan ke ruas kanan. Kalimatnya menjadi SN sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi dengan 1 min R. Kemudian disederhanakan lagi, yaitu SN sama dengan A dikali RN R pangkat N, kemudian dikurangi 1 dibagi oleh R min 1. Nah, ini dua rumus ini. Rumus pertama belum disederhanakan. Rumus yang kedua sudah disederhanakan. Silahkan mau pakai rumus yang pertama boleh, pakai rumus yang kedua juga boleh. Kalau sudah diketahui rumusnya, sudah didapat rumusnya, maka kita tinggal pakai untuk mencari menghitung soal yang tadi ya. Diketahui deret 2, 6, 18 dan 54. Hitunglah jumlah 7 suku pertama dari deret tersebut. Maka di sini A-nya berapa? Ya, A-nya yaitu suku pertama yaitu 2. Kemudian rasionya yaitu 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian ditanyakan 7 suku ya, jumlah 7 suku. Ini rumusnya ada dua, rumus yang pertama dengan rumus yang kedua. Bapak akan gunakan rumus yang pertama. Kalian silahkan gunakan rumus yang kedua. Apakah hasilnya sama atau tidak ya? Maka N ini 7 suku pertama, simpan di sini. Kemudian A ganti dengan berapa? Dengan 2, simpan di sini. Kemudian 1 dikurangi R-nya 3 ya. Ini R ganti dengan 3, simpan di sini. N-nya 7 ganti di sini, ya kan? Kemudian 1 yang ini simpan di sini, kemudian R yang ini adalah rasio ya, tadi min 3 gitu kan.
Jadi di sini sederhanakan lagi, jumlah ketujuh suku tersebut adalah 2 kali 1 dikurangi. Nah, 3 pangkat 7 itu berapa? Ya, 3 pangkat 7 itu adalah 2187. Ya, kemudian 1 dikurangi 3 itu 2. Maka sekarang sederhanakan lagi. Ya, 1 dikurangi 2187 itu berapa? Iya, yaitu min 2186. Kemudian 2 dibagi min 2, itu kan sama dengan min 1. Itu artinya min 2186 dibagi min 1. Min dibagi min menjadi plus. Jadi hasilnya adalah 2186. Ya, jadi praktis ya. Tidak perlu menentukan suku ke-5, ke-6, ke-7 dan seterusnya. Kita langsung masukkan saja ke dalam rumus. Paham ya adik-adik? Iya, bagus. Itu saja pelajaran pada kali ini. Ini ada latihannya, 2 soal, hitunglah ya. Jumlah 10 suku pertama dari deret geometris 3, 6, 12, 24 dan seterusnya. Yang kedua, hitunglah jumlah 8 suku pertama dari deret geometri 1, 3, 9, 27 dan seterusnya. Kemudian jawabannya silahkan dikerjakan ya, dipoto ya, kemudian dikirim melalui Schoology ya, di submit ya. Kemudian akhir daripada pembelajaran sesi kali ini bisa disimpulkan atau bisa dirangkum. Yang pertama, deret geometri itu adalah jumlah dari barisan geometri. Deret geometri juga disebut deret hitung. Kemudian untuk menentukan jumlah suku yang ada di dalam deret geometri itu rumusnya adalah Sn sama dengan A dikali 1 min R pangkat N dibagi oleh 1 min R. Atau Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi oleh R min 1. Itu saja adik-adik pelajar dimanapun kalian berada, kalian tetap di rumah sambil belajar ya. Kemudian kalau mau keluar rumah, kalian pakai masker, kemudian sering cuci tangan pakai sabun, kemudian jaga jarak, kemudian hindari kerumunan. Ya, tetap di rumah dan jaga kesehatan. Itu saja adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.